Halo, balik lagi dengan saya Irianto Petrus Binsardo. Sebelum kita membahas saham yang akan kita bahas hari ini, ada suatu quotes yang menarik dari Akio Morita. Jadi, pesannya itu jangan takut melakukan kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Saat ini kita akan bahas strategi investasi saham ISSP atau PT Steel Industry of Indonesia Tbk. Ini menarik ya sahamnya karena biasanya tuh saham PBV-nya cukup tinggi, biasanya di atas 1, kalau misalnya perusahaannya memiliki kinerja yang baik. Nah, yang menjadi pertimbangan atau yang menjadi buat penasaran itu kenapa sih harganya selalu murah gitu ya dari tahun ke tahun dan biasanya di bawah 1 PBV-nya. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam, pastikan teman-teman untuk subscribe karena kita akan bahas saham-saham lainnya juga di playlist juga ada di channel ini secara fundamental meliputi aspek makroekonominya maupun aspek newsnya juga ya. Oke, pertama kita bahas dulu tentang apa sih yang dijual atau yang ditawarkan oleh perusahaan ini kepada masyarakat gitu. Jadi di sini ada berbagai macam produknya ya, ada pipa hitam, pipa air ya, istilahnya pipa baja lah ya, berbagai jenis pipa baja, porsinya juga cukup seimbang. Ini saya ambil beberapa produk yang jumlahnya termasuk besar ya, dan nilainya cukup seimbang ternyata. Sedangkan kalau dari lokasinya, lokasi penjualan, untuk ekspor 6%, dan nilai ini adalah naik 28% daripada tahun sebelumnya, sedangkan lokal itu 94%, naik 31% dari tahun sebelumnya. Jadi ini adalah bentuk dari pertumbuhan yang bisa terlihat, dan memang kondisi dari lokal atau industri secara lokal itu yang menjadi penentu lebih besar ya, karena porsinya itu sampai 94%. Lanjut, sekarang kita lihat dari growth-nya. Ini menarik ya, karena biasanya tuh kalau perusahaannya memiliki keadaan semakin baik, total asetnya cenderung bertambah. Nah, di sini kalau kita lihat, memang dia daripada tahun lalu nilainya meningkat dari 6,3 triliun jadi 6,33 pertumbuhan tipis. Tapi nilai ini sebenarnya masih di bawah dari total aset tahun sebelumnya ya, di tahun 2019 di sini. Nah, dari aset tersebut, komponen ekuitasnya itu ternyata tetap meningkat, yang membuat nilai total asetnya menurun adalah total utang itu sendiri. Jadi memang ada upaya dari perusahaan untuk membayar utang. Dan di sini, kalau menurut saya, dengan kondisi seperti ini, saya akan memberikan lampu hijau ya, karena memang dari tahun lalu total asetnya meningkat, sedangkan total utangnya menurun. Dan berikut ini summary-nya. Lanjut, kemudian untuk total utangnya juga menurun, dan di sini yang dapat terlihat adalah utang jangka panjangnya yang menurun. Jadi memang perusahaan membayar pokok utang untuk utang jangka panjang ya di sini. Dan ini menarik karena utang jangka panjang yang rendah dapat membuat beban dari bunga yang dimiliki perusahaan menjadi lebih rendah juga, sehingga keuntungannya bisa meningkat lebih baik. Saya akan memberikan lampu hijau di sini, dan berikut ini summary-nya. Lanjut. Kemudian, kalau kita lihat perbandingan utang dengan ekuitasnya, di sini nilainya itu menurun debt to equity ratio-nya hingga di bawah nilai 1. Karena biasanya sih saya cukup nyaman kalau nilainya itu di bawah 1, dan mungkin pada beberapa kasus yang perusahaannya membutuhkan modal yang cukup besar, mungkin di bawah dari 2 ya, atau 1,5. Nah, ini nilainya masih cukup nyaman buat saya, terlebih dengan utang jangka panjang yang jumlahnya justru jauh lebih kecil lagi ya. Jadi ini merupakan hal yang cukup membuat nyaman, memberikan lampu hijau di sini.
Dan berikut ini sedikit summary-nya ya. Lanjut. Nah, ini yang sebenarnya menjadi harus perhatian ya, karena setelah saya analisa, cash ratio-nya atau jumlah uang kas yang dimiliki perusahaan untuk membayarkan utang atau kewajiban jangka pendeknya itu hanya 2%. Meskipun kalau dilihat memang aset turnover-nya, keaktifan dari aset yang dimilikinya itu setinggi 69%. Nah, ini akan membuat perusahaan memiliki resiko untuk kesulitan membayar utang-utang jangka pendeknya atau kewajiban jangka pendeknya dengan uang kas yang dimiliki karena nilainya juga cukup rendah ya, hanya 2%. Padahal nilai nyaman bagi saya ya mendekati 100% lah. Tergantung dari jenis perusahaannya itu sendiri. Namun kita akan lihat lebih dalam di cash flow-nya ya. Nah, ini yang lebih menentukan lagi apakah memang perusahaan memiliki arus kas atau istilahnya kalau dalam tubuh manusia aliran darah yang cukup segar, cukup sirkulasinya cukup membuat nyaman. Di sini kalau kita lihat ternyata yang biru nih ya aktivitas operation dari tahun 2018 ternyata negatif nilainya nih. Negatif, positif, negatif, positif. Nah, ini menarik nih. Jadi ini mungkin ada tren dari kegiatan operasional yang mulai membaik. Nah, ini cukup bisa menjadi parameter bahwa kegiatan operasinya ini mulai menguntungkan bagi perusahaan. Oke, kemudian yang warna orange itu adalah aktivitas investasi. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini ada aktivitas penanaman modal ya, dan di sini juga ada penambahan dari modal. Kemudian yang cukup signifikan adalah dari utang ya, aktivitas pendanaan. Kalau kita lihat 2018 justru mendapatkan pendanaan, mungkin ini untuk menutupi nilai negatif dari aktivitas operasional ini ya. Nah, nilainya ini kemudian menjadi negatif, artinya dibayar oleh perusahaan, dibayar sampai nilai yang cukup rendah di tahun 2021. Artinya pembayarannya cukup besar, sama seperti yang di awal disebutkan tadi ya. Kemudian untuk jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas, jadi secara total, kalau kita lihat yang berwarna kuning, itu sebenarnya arus kas perusahaan cenderung biasanya mendekati tidak sebesar dari kegiatan operasional ataupun pendanaan ya, jadi jaraknya cukup istilahnya tipis-tipis gitu. Kecuali 2020 ya, karena ini dia bayar utang sekaligus investasi, sedangkan kegiatan operasionalnya juga tidak menghasilkan cash flow. Di tahun 2021, nilai dari net atau perubahan bersih kasnya itu masih negatif ya. Tapi ini negatif kembali lagi karena dia membayarkan utang di sini. Jadi memang di sini secara operasional sebenarnya sudah cukup meyakinkan. Namun kembali lagi ya, kalau bicara kenyamanan, ini performa yang belum bisa disebut nyaman bagi saya. Saya akan memberikan lampu merah di sini. Dan berikut ini summary-nya. Lanjut. Nah, ini yang menarik, cukup menarik karena di awal tadi kita lihat ya, revenue-nya meningkat nih. Revenue-nya meningkat dari tahun sebelumnya, baik dari ekspor maupun dari lokal. Namun kalau kita perhatikan lebih lanjut, ternyata revenue-nya ini sebenarnya tidak setinggi pada tahun 2019 ya, proyeksinya kalau di annualized. Meskipun memang meningkat cukup tinggi dibandingkan 2020, karena memang 2020 ya kita sama-sama tahu mulai adanya kasus dari COVID-19. Jadi ini menjadi performa yang cukup membuat nyaman. Saya akan memberikan lampu hijau di sini. Berikut ini summary-nya. Lanjut. Nah, ini yang benar-benar menarik. Karena kalau kita lihat trennya, net profit-nya bisa meningkat begitu tajam dari 2020 ke 2021.
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat di sini ya, di 2016 hanya 102, kemudian di tahun 2021 bisa sampai 254. Jadi lebih dari 2 kali lipat bahkan dari yang tertingginya ya. Hal ini disebabkan oleh margin atau net profit margin yang cukup tinggi. Dan biasanya nih net profit ini kan ada komponen-komponen, misalnya dia jual aset atau mungkin ada pendapatan lain-lain, maka dari itu saya coba menganalisa kenapa perubahannya begitu tajam seperti ini ya. Dan di sini kalau kita lihat ternyata memang ya revenue-nya meningkat tajam dengan beban pokok penjualan dan pendapatan yang sebenarnya tidak meningkat sebesar dari revenue-nya. Artinya terjadi efisiensi. Meskipun tahun 2019 kita lihat revenue-nya bisa lebih tinggi daripada 2021, ternyata dia bisa memiliki beban pokok penjualan itu di sini ya. Secara keseluruhan beban pokok penjualan, beban umum, itu nilainya lebih tinggi daripada di tahun 2021. Jadi ini menunjukkan bahwa adanya efisiensi sehingga bisa ada putih nih di sini ya. Ada selisih yang menjadi net profit. Dan ini performa yang cukup menyenangkan, sangat menyenangkan bagi saya. Saya akan memberikan lampu hijau di sini. Lanjut. Kemudian, times interest earned. Berapa kali lipat sih perusahaan bisa membayarkan bunga utang dengan keuntungan yang dimilikinya gitu ya. Dan nilainya itu meningkat terus ya dari tahun ke tahun. Dan ini cukup wajar ya karena memang pendapatannya meningkat, sedangkan utangnya juga dibayarkan. Karena itu bunga utangnya menjadi lebih kecil dan semakin banyak yang bisa safety margin istilahnya ya ditutupi oleh keuntungannya. Sedangkan untuk return on equity itu nilainya juga melonjak ya dari tahun ke tahun nilainya menurun. Kemudian di tahun 2021 melonjak menjadi 6,99 atau 7 lah ya. 7 di kuartil kedua. Proyeksinya mungkin kalau dikali 2 istilahnya jatuhnya 14. Dan nilai ini cukup tinggi, cukup menarik kalau kita bicara instrumennya adalah instrumen saham ya. Secara rata-rata bahkan dia mungkin lebih tinggi daripada ekspektasi daripada reksadana saham istilahnya. Saya akan memberikan lampu hijau di sini. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana dengan harga yang dimiliki gitu kan? Apakah ini sebenarnya murah atau mahal? Jadi ada dua pendekatan ya, dua pendekatan yang biasa saya pakai itu dari price to earning dibandingkan IHSG, kemudian PBV dibandingkan nilai dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kita lihat, memang dari tahun-tahun sebelumnya nilai PBV-nya itu tidak pernah menyentuh satu ya. Kalau kita lihat benchmark dari 2015 ini, nilai satunya masih di atas ini nih. Dan kisaran dari PBV-nya memang selalu di bawah satu. Ini menarik ya. Jadi walaupun di sini nilai 296 ya, current price-nya pada saat video ini dibuat. 296 ini sebenarnya di atas rata-rata PBV sebelum-sebelumnya. Mungkin rata-ratanya sebelum-sebelumnya yang garis ini, dia ada di atas ini nih. Jatuhnya memang kemahalan, tapi dia memang secara PBV masih di bawah satu. Dimana ya kalau perusahaan yang memiliki istilahnya ekspektasi untuk growing atau ada growth ya, growth valuation, jelas nilainya memiliki potensi di atas satu. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan IHSG approach, jadi kalau dilihat dari earning yang dimilikinya ya, bisa naik sampai prediksinya di 179% atau bigger ya, karena sudah di atas 100. Jadi current price-nya di 296 mungkin mendekati 826 berdasarkan perhitungan saya. Jadi ini merupakan performa yang cukup bukan cukup lagi ya, yang sangat baik
secara PBV di bawah 0, di bawah 1 ya, masih 0,57 di sini kalau kita lihat. Sedangkan secara price to earning, earningnya sangat tinggi pada tahun 2021 ini. Jadi saya akan memberikan lampu hijau. Berikut ini summary-nya. Lanjut, sebelum kita bicara strategi yang bisa dikembangkan, berikut ini summary atau kesimpulan sementara untuk analisa laporan keuangannya. Jadi untuk growth-nya, apakah asetnya bertumbuh? Ya bertumbuh ya. Terlebih pertumbuhannya ini bahkan dengan mempertimbangkan utang yang dibayarkan. Kemudian untuk likuiditasnya, apakah debt to equity rasionya rendah? Rendah ya, tadi di bawah 1. Jadi masih 0,7 kalau tidak salah ya tadi di depan. Activity high cash reserve. Nah, ini yang belum bisa dicentang ya karena nilai dari cash flow secara netnya itu masih negatif. Sedangkan untuk profitability, increasing profit, nah ini sangat terlihat jelas tadi. Kemudian untuk valuation, masuk dalam low price kalau menurut perhitungan tadi, dan ini dicentang. Jadi ini centangnya 4/5 ya. Cukup menarik, dan ini strategi yang bisa dikembangkan. Sebelumnya disclaimer untuk seluruh video ini ya, jadi ini opini pribadi, terus dapat berubah berdasarkan ketersediaan data, dan bukan ajakan untuk melakukan apapun. Dari kelebihannya yang bisa kita lihat adalah secara fundamental itu baik dan murah ya. Kemudian secara kekurangannya itu cash flow. Nah, ini yang paling harus menjadi perhatian karena waktu video-video sebelumnya ya kalau teman-teman lihat ada pembahasan Sril ya, Sri Tax ya. Sril itu memang permasalahannya ini ada di cash flow juga gitu. Jangan sampai kita tidak mempertimbangkan adanya resiko dari cash flow ini gitu kan. Kalau kita tahu kejadian yang terjadi di Sritex ya, Sril itu beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu yang lalu juga disuspend karena permasalahan ini. Jadi ini cukup harus menjadi perhatian. Sedangkan untuk kesempatan, yaitu kita telah melihat bahwa ada improvement di marginnya ya, walaupun penjualan naik, tetapi ternyata cost atau biaya penjualannya itu ternyata tidak sebesar pada tahun 2018 gitu ya, 2019. Jadi ini merupakan improvement. Sedangkan kalau kita lihat dari penjualannya juga akan ada improvement juga seiring perbaikan ekonomi secara makro. Tadi kita lihat bahwa penjualannya lebih banyak di lokal di Indonesia. Sedangkan untuk tantangannya ya proyeksi ekonomi yang terlambat ya karena adanya gelombang kedua kemarin di Juli, otomatis mungkin kalau ada prediksi-prediksi di awal mengenai target penjualan pada akhir tahun 2021, ada kemungkinan miss dari ekspektasi ini akan mempengaruhi harga sahamnya juga gitu ya. Jadi apa yang bisa saya lakukan terhadap saham ini? Untuk di skip saya tidak akan skip ya karena secara fundamental menarik sekali. Kemudian untuk short term trading, saya bisa centang di sini karena kalau fundamentalnya bagus, oke. Selain itu, secara likuiditas atau pergerakan saham hariannya juga liquid. Wait for discount, bisa, tapi ini tipis saja ya, karena memang harganya cukup murah. Namun masih bisa untuk wait for discount kalau pada saat video ini dibuat karena trennya secara teknikal mungkin memang ada tanda-tanda tren downtrend, tapi perlu diperhatikan jangan sampai ketinggalan kereta. Kemudian untuk medium term hold, ini bisa saya centang juga karena medium term hold ini buat kalau saya sudah memegang gitu ya, laporan keuangannya juga membaik, jadi ini merupakan tanda yang bisa saya pakai untuk hold. Untuk return investing, ini juga menarik, tapi centangnya sedikit saja ya, karena meskipun returnnya
atau kita lihat ROE-nya meningkat tajam, tapi ini ada yang harus diperhatikan dalam bidang cash flow di sini ya. Kemudian untuk capital gain investing, dan ini adalah merupakan centang yang paling besar ya. Karena kalau dilihat dari segi harga murahnya, berdasarkan perhitungan tadi, sudah sangat murah. Mungkin tipe yang sering disebut beggar lah ya. Oke, itu sedikit cuap-cuap mengenai fundamental analisis ISSP. Kalau teman-teman ada pendapat lain atau ada informasi lain, boleh dong ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Juga komen juga kalau misalnya ada opini yang berbeda. Dan pastikan teman-teman juga melihat video-video yang lain di kuartal kedua untuk saham-saham lain ada di playlist saya. Ini juga saya buat di playlist kuartal kedua. Saya Irianto Petrus Binsardo, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!